Selamat pagi umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kami mengucapkan selamat bersekutu kepada saudara yang mengikuti kebaktian onsite dan live streaming di GKI Perumahan Citra 1. Kebaktian hari ini dilayankan oleh pelayan firman, Pendeta Michael Suryajaya dari GKI Seroja, Penatua yang bertugas Penatua Afrika Turnip dan Penatua Sri Hendrini Wahyu Sejati, Lektor Ibu Rutlani Agustina Swito, pemusik Saudari Erika Trisnadi dan Saudara Dean Febrius Sanjaya. Pujian virtual oleh Paduan Suara Juventa. Kantoria Saudari Winnie Sheridan dan Saudara Gilbert Christopher. Telah diterima sebagai anggota Jemaat GKI Perumahan Citra 1 dalam diri, nama Arta Yusmiati, Ibu, Sivana Ailin, anak, alamat Jalan Peta Selatan Gang Masjid nomor 162A Kalideres, masuk wilayah 2, dari GKI Gunung Sahari. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan bersekutu di jemaat kami. Bagi keluarga Ibu Arta Yusmiati telah diterbitkan buku keanggotaan Sinode GKI SW Jabar. Kepada Ibu Arta kami persilahkan maju ke depan untuk menerima buku keanggotaan. Warta selengkapnya dapat saudara baca pada Warta Jemaat Online hari ini. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Hosana, pujilah terus, nyanyikanlah syukur kepada Yesus penebus, dendangkanlah mazmur. Hosana, berkumandanglah, dengarkan suaranya, hai putra-putri nyanyilah bersama malamnya, hai putra-putri nyanyilah suaramu, angkatlah, hai putra-putri nyanyilah bersama malamnya. Hosana, 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 lihat Rajamu berjalan dengan gagah, halayak ramai berseru, ikutlah menyembah. Hosana, berkumandanglah, dengarkan suaranya, hai putra-putri nyanyilah bersama malamnya, hai putra-putri nyanyilah suaramu, angkatlah, hai putra-putri nyanyilah bersama malamnya.
Hosana, 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 angkatlah terus pujian tak henti, naikkan lagu yang kudus menyambut Al-Masih. Hosana berkumandanglah, dengarkan suaranya. Hai putra-putri, nyanyilah bersama bahagia. Hai putra-putri, nyanyilah suaramu, angkatlah. Hai putra-putri, nyanyilah bersama Malaknya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, Hosana bagi putra Daud. Hosana, Hosana di tempat maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana. Silakan duduk. Hari ini kita merayakan Minggu Palmarum yang menjadi peringatan akan peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem untuk menghadapi jalan sengsaranya. Untuk mengenang peristiwa itu, mari kita berseru, Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. biarlah Israel berkata, Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu, Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu, ya Allah, sebab hari ini kami dapat menyatakan bahwa Putramu Yesus Kristus adalah Mesias dan Raja bagi kami semua. Ia memasuki Yerusalem dengan keledai yang menjadi lambang kerendahan hati. Ia pun siap mengerjakan karya keselamatannya dengan menjadi seorang hamba yang menderita. Namun kami menyadari cara hidup kami terkadang tidak selaras dengan rasa syukur kami. Bukan gaya hidup menghamba yang kami jalani dalam keseharian kami, justru kami lebih sering menjadi tuan atas diri sendiri. Kami merasa diri lebih dibanding orang lain, hingga cenderung meremehkan mereka. Kami cari aman dan nyaman untuk diri sendiri, sambil melarikan diri dari tugas dan tanggung jawab. Kami tidak mau repot dan tidak berani ambil resiko, sehingga kebutuhan orang lain dikorbankan. Kami menuntut orang lain berbuat benar, tetapi menutupi kesalahan sendiri demi gengsi. Ya Allah, betapa kontras sikap hidup kami dengan teladan Kristus yang hidup menghamba. Kristus yang mengosongkan diri meski dia Raja semesta, rela sengsara meski bukan tanggung jawabnya, mengorbankan diri demi manusia dan semesta, bersedia dihakimi meskipun berlaku benar. Ampunilah kami dan kasihanilah kami, ya Allah. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Baharui hati kami, ya Allah, dan pulihkanlah hidup kami sesuai dengan cara-Mu. Amin.
Melalui kehadirannya sebagai hamba yang menderita, Yesus Kristus telah menyatakan pemulihan bagi kita. Roma pasalnya yang ke-6 ayat 22 menyatakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Tak dapat kami pahami caramu menjawab jeritan orang yang susah, tetapi kami yakini rahmat-Mu berkarya di dalam ragu dan resah. Tangan-Mu yang luka di salib meraih, merangkul serta memulihkan, membuat orang yang mati rasanya kembali bangkitlah bersama-Mu. Luka di hati yang tak kunjung pergi dan rasa bersalah di masa lalu, gentarnya hadapi masa mendatang, berpadu membuat hati tertekan. Tetapi kasih-Mu nyatalah memberi pemulihan yang tak terbayangkan. Lenyaplah gaduh yang hantui diri, kami pun berani melangkah lagi. Kau sambut setiap orang yang datang memohon ampunan dan pertolongan. Tangan-Mu Sang Juru Selamat dunia berkarya di dalam sentuhan teman. Lawatlah umat-Mu ya Tuhan, baik jiwa dan raga pulihkan segera. Lepaskan damai yang dihimpit duka, sehingga yang bunda merasa lega. Kita akan bersama membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan pada saat ini bersama dengan umat-Mu yang hadir di gedung gereja maupun yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Hari ini kami mau kembali membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bagi kami ya Tuhan untuk menolong kami, menuntun kami. Supaya di dalam perenungan kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan. Dan supaya hamba-Mu ini hanya berbicara seturut dengan kehendak-Mu saja. Biarlah kiranya melalui perenungan ini, hidup kami boleh terus memuliakan nama Tuhan di dalam hari-hari kami. Kami naikkan doa ini dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Yesaya 50
ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapa yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan menyanyikan Mazmur 31 ayat 10 sampai 17. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Hidupku habis di dalam duka, dan tahun umurku di dalam keluh kesah. Karena sengsara kekuatanku merosot, dan tulang-tulangku jadi melemah. Di depan lawan aku terhina dan menakutkan bagi para tetanggaku, dan kenalanku kaget melihat aku. Orang di jalan pun lari dariku. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Ku telah hilang dari ingatan, telah menjadi bagai barang yang pecah, sebab musuhku berunding melawanku, bersatu hati cabut nyawaku.
padamu aku percaya. Aku berkata, Tuhan, Kaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari musuhku. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setia-Mu. Buat wajahku pun bercahaya atas hamba-Mu ya Tuhan penyelamatku. Selamatkan aku dari yang mengejarku. Selamatkan oleh kasih setia-Mu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setia-Mu. Bacaan kedua diambil dari surat Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasalnya ke-19 ayat 28 sampai 40. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat dan yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang punya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghabarkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem,
di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring, oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana, Hosana, Hosana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Hari ini tema ibadah kita adalah hamba yang menderita. Saya mau bertanya dulu kepada Bapak Ibu gitu ya. Bagi Bapak Ibu, penderitaan itu apa sih? Bagi Bapak Ibu, ketika Anda sedang menderita, Tuhan ada di mana? Apakah bagi Bapak Ibu di dalam derita ada Tuhan di sana? Ini pertanyaan yang barangkali akan begitu kuat ke dalam diri kita ketika kita sedang atau telah atau saat ini barangkali menemani pribadi-pribadi yang sedang dalam derita. Baik karena bergumul akan satu dua hal, baik karena sakit, baik karena hal-hal yang lain yang bisa membuat kita bertanya-tanya pula. Di dalam derita, Tuhan di mana? Jawaban yang sering kali kita berikan, Tuhan ada. Iya kan? Nggak mungkin dong kita bilang, atau jarang sekali gitu ya. Kita kemudian menyatakan nggak ada Tuhan dalam penderitaan kita. Selalu kita punya iman untuk mengatakan ada Tuhan di sana. Tapi selanjutnya apa, Bapak Ibu? Bukankah penderitaan itu menjadi bagian dari kehidupan yang sepertinya kita nggak pernah bisa hindari ya, bahwa penderitaan itu bisa hadir kapanpun, dimanapun di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita melihat apa itu penderitaan, apa penyebabnya, apa efeknya, kita bisa melihat secara sederhana. Kadangkala kita sebagai manusia, sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, tidak lepas dari lingkaran derita. Lingkaran yang begitu jahat, lingkaran yang begitu rupa mencengkram kita. Pernahkah Bapak Ibu mendengar kisah seorang, atau barangkali kalau Bapak Ibu sempat menonton ada satu acara TV begitu ya, judulnya Walking Dead Man. Kisah tentang seorang pelaku kejahatan, penganiayaan kepada anak kecil yang ternyata dulunya adalah korban. Karena diperlakukan seperti itu semenjak dia kecil. Dan korban menjadi pelaku bukanlah sesuatu yang jauh. Kalau Bapak Ibu barangkali bersama mengingat dan bersama melihat begitu ya, kita bisa menemukan titik-titik di dalam kehidupan kita sebagai pribadi. Kita pernah disakiti, misalkan tangan kita dipukul sewaktu kecil ketika kita mengambil piring dan memecahkannya.
Barangkali perlu kita akui juga ketika kita dewasa, kita bisa memperlakukan hal itu kepada anak kecil yang tidak sengaja memecahkan piring, gelas, atau apapun itu. Di saat kita misalkan di waktu kecil pernah mendapatkan kondisi di mana senior kita di sekolah dalam sebuah orientasi begitu ya, entah SMP, entah SMA, entah kuliah, memperlakukan kita sedemikian rupa sebagai bahan lelucon, kita melakukan hal yang sama kepada adik tingkat kita. Tanpa kita sadari bahwa itu adalah bagian dari lingkaran yang begitu jahat. Yang membuat orang juga bertanya di sana, di mana Tuhan? Di dalam penderitaan yang saya alami, di mana Tuhan ketika saya diolok-olok? Di mana Tuhan ketika saya dilukai sedemikian rupa? Bacaan kita pada hari ini ada untuk menjawab pertanyaan ini, Bapak Ibu. Kita bisa memulai dengan sebuah pernyataan, kita punya Tuhan yang mengosongkan diri, menjadi hamba, menjadi manusia, bahkan sampai rela mati di kayu salib. Ini menjadi sebuah pernyataan yang begitu kuat di dalam iman Kristen. Di dalam iman kita bahwa kita punya Allah yang mengasihi manusia sampai rela mati, bersedia menanggung derita untuk penebusan hidup kita. Kita punya Allah yang sedemikian rupa tidak memaksakan bahwa karya keselamatan itu menjadi karya keselamatan yang jauh dari kita. Sehingga kita harus menderita dulu, tapi justru Dia yang hadir ke tengah dunia menanggung derita. Tapi Dia juga adalah Allah yang menjadi Raja Damai bagi kita. Dia juga adalah Allah yang kemudian dielu-elukan di dalam Kristus Yesus, yang dielu-elukan ketika memasuki Yerusalem. Sebagai Raja Damai yang datang, sebagai Raja yang begitu rupa mengosongkan diri menjadi hamba. Itu Allah kita. Dan Allah yang sama. Bukan Allah yang kemudian menyerah begitu saja di tengah derita. Bukan Allah yang kemudian begitu saja kalah ketika berhadapan dengan derita. Kita mengingat pula kita akan merayakan kebangkitannya pada minggu depan. Setelah kita bersama mengingat akan kematiannya, kita juga merayakan kebangkitannya. Itu membuktikan kepada kita punya Allah yang tidak hanya bersedia hadir di tengah dunia, bersedia menanggung derita bagi kita, tapi juga Allah yang menang, Allah yang punya kuasa, Allah yang punya kekuatan yang sedemikian rupa mengubahkan kehidupan. Dan Allah yang sama adalah Allah yang ada di dalam derita kita. Hamba yang menderita menjadi bagian di mana Allah kemudian mau hadir bagi kita supaya kita mengenal Dia. Tapi penderitaan yang kemudian dijalannya di sana bukan untuk kemudian kita mengakui Dia sebagai Allah. Barangkali Bapak Ibu kita pernah juga mengingat, mendengar, atau mungkin pernah melakukan begitu ya. Kita bersedia berkorban sesuatu supaya kemudian orang mengenal kita, supaya orang kemudian sungkan kepada kita, barangkali supaya orang kemudian melihat kita dengan kacamata yang baru. Kita kemudian bersedia berkorban, melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu di sana. Entah nama baik, entah kepopuleran, entah pandangan yang baik dari orang banyak, tapi itu tidak dilakukan Allah. Bukan penderitaan yang seperti itu pula, yang juga menjadi penderitaan di mana Allah
hadir di sana, di mana dia melakukan karya penebusan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, barangkali di sini kita bersama dipanggil untuk mengingat. Kita pernah masuk dalam lingkaran, atau mungkin kita sedang ada dalam lingkaran derita yang tak habis-habisnya, yang tak putus-putusnya. Di mana di sana kita bisa merasakan sedih bagaimana itu menyakitkan, itu menghabiskan hidup kita. Dan juga banyak orang yang barangkali tidak mampu untuk melepaskan diri dari lingkaran derita ini. Tidak mampu untuk kemudian keluar dan menghentikan tindakan sakit menyakiti yang terjadi pada dirinya, pada kehidupannya, pada komunitasnya. Tapi kita diingatkan pada hari ini, dengan penderitaan yang Allah tanggung di dalam kemanusiaan Kristus, di sana juga kita bisa melihat Allah yang hendak mengingatkan kita. Penderitaan yang Ia tanggung bukanlah untuk pengakuan, bukanlah untuk sesuatu yang begitu rupa duniawi. Itu untuk keselamatan kita, untuk penebusan kita. Dan kita dipanggil untuk juga tidak melakukan tindakan-tindakan yang membuat orang lain menderita. Seakan-akan kita mau menyatakan keselamatan itu tidak murah loh. Keselamatan itu harus dilalui dengan penderitaan yang seperti ini. Bukan. Jangan sampai kita juga membuat lingkaran penderitaan yang baru. Bahwa di dalam derita, barangkali kita bisa menemukan Allah yang hadir, yang kemudian menyelamatkan kita sesuai dengan cara yang kita inginkan, sesuai dengan cara yang kita harapkan. Kenapa? Karena Dia punya kuasa di sana. Karena Dia sebagai hamba yang menyelamatkan, yang menanggung derita, juga adalah Allah kita yang berkuasa atas kehidupan kita, yang memampukan kita untuk melihat dengan mata yang baru, untuk kemudian terlepas dari lingkaran derita. Tapi yang menjadi pertanyaan besar seringkali bukan kekuasaan Allah, melainkan kebersediaan kita untuk membuka diri di dalam kehidupan kita, di dalam penderitaan kita. Apakah kita sudah menjadi pribadi yang mencoba meneladani akan kasih Allah untuk menghentikan lingkaran derita yang bisa kemudian kita berikan kepada orang lain? Dan biasanya yang paling rentan adalah dari orang tua kepada anak-anak, dari kakak kepada adik, dari generasi yang satu ke generasi yang lebih lemah. Kenapa? Karena mereka barangkali baru mengerti, mereka juga belum merasakan, dan seolah-olah karena kita mau membuat mereka kuat, kita berikan penderitaan yang sama yang kita alami. Itu yang harus diputus. Ketika kita mengingat akan hamba yang menderita, kita perlu mengingat juga kita punya Allah yang hadir. Kita punya Allah yang menyelamatkan kita dari derita. Masakah kita mau memberikan penderitaan kepada orang lain? Dan kalau misalkan di dalam penderitaan kita, Allah tidak menyelamatkan kita dengan cara yang kita harapkan, barangkali kita yang perlu membuka diri. Allah punya caranya untuk menolong dan menyelamatkan kita. Allah punya caranya yang paling tepat untuk membentuk hidup kita. Allah punya caranya untuk kemudian menghadirkan damai sejahteranya di dalam hidup kita, melepaskan kita dari penderitaan. 20 Maret, 20 Februari adalah tanggal di mana saya sempat terpapar COVID. Saya marah begitu rupa kepada Tuhan. Tuhan, kenapa? 5 hari sebelumnya anak saya baru lahir, kondisi prematur. Tanggal 20 saya terkena COVID, tanggal 21 anak saya masuk rumah sakit, tanggal 24
istri saya ikut terpapar COVID. Tanggal 25 anak saya masuk rumah sakit kedua kalinya. Masa itu menjadi masa di mana saya bertanya-tanya sekali, Tuhan, kenapa kau izinkan aku mengalami derita ini? Bukankah kemudian muncul berbagai pledo begitu ya, untuk kemudian menyatakan, kenapa sih Tuhan? Kenapa harus seperti ini? Dan jawaban yang Tuhan berikan tidak seperti yang saya inginkan, Bapak Ibu. Baru sebulan setelah dinyatakan negatif dari tanggal 7 Maret kemarin, saya dan istri menemukan jika pada hari itu saya tidak ketahuan bahwa saya terkena COVID, barangkali nyawa anak saya sudah melayang. Karena dia masuk dengan keadaan bilirubin sudah di atas 25. Normalnya 7-9. Kuning. Dan kalau lebih dari itu, maka diminta harus blood exchange, harus mengganti darah. Telat sedikit sudah melayang. Aneh sekali. Tuhan tidak menjawab saya dengan cara yang seperti saya inginkan untuk memberikan kesembuhan pada saat yang saya harap. Dia biarkan saya masuk dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Tapi ternyata dia mengerjakan cara yang paling baik, paling tepat, yang paling saya syukuri ketika saya harus melewati derita yang terjadi. Ini yang menjadi kisah saya ketika saya merenungkan bahwa hamba yang menderita adalah hamba yang punya kuasa untuk melepaskan kita dari penderitaan. Barangkali Bapak Ibu juga punya kisah-kisah hidup Bapak Ibu di mana Tuhan juga lakukan hal yang sama. Tidak menjawab kita dengan cara yang kita mau, tapi cara yang Ia berikan adalah cara yang paling tepat, cara yang membawa damai sejahtera. Karena disitulah arti dari hamba yang menderita. Ia menderita untuk penebusan keselamatan kita, tapi juga di saat yang sama, Ia mengajarkan kita untuk bersedia menunggu, menanti penyelamatannya, sembari merasakan ada damai sejahtera yang sejati di dalam karyanya, di kehidupan kita. Amin. Saat teduh untuk kita semua.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang mati dan hidup. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pada hari Jumat, tanggal 15 April 2022, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus? Untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara, dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkurban dan menjadi berkat bagi sesama saudara?
Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 15 April 2022. Mari kita menaikkan doa syafaat. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur padamu atas kesempatan yang kau beri pada kami untuk dapat beribadah di tempat ini dan di rumah. Terima kasih atas berkat dan karunia yang kau berikan pada kami sepanjang pekan ini. Saat ini kami bersatu hati ya Tuhan berdoa untuk situasi negara kami. Kami mengucap syukur untuk pandemi yang makin melandai, untuk situasi negara kami yang mulai melakukan proses pemulihan. Kami mohon kiranya Tuhan, Engkau memberkati dan memberi kami hikmat untuk setiap jajaran pemerintahan, untuk setiap kepala pemerintahan kami, agar negara kami dapat lebih baik lagi. Kami juga berdoa untuk beberapa wilayah di tempat kami ya Tuhan, di negara kami ini, yang mulai dilanda musibah bencana alam. Kiranya Tuhan menguatkan dan menyertai mereka ya Tuhan dalam setiap kegiatan mereka dalam menghadapi bencana alam ini. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk kondisi perdamaian di dunia. Ya Tuhan, kiranya Tuhan mau melunakkan hati para pemimpin di setiap negara di dunia ini untuk dapat berperan aktif dalam perdamaian dunia. Terkhusus ya Tuhan, kami berdoa untuk negara Ukraina dan Rusia yang sedang berkonflik. Biarlah ya Tuhan kiranya perang di antara kedua negara ini dapat terhenti dan diatasi. Ya Tuhan, kami saat ini juga bersatu hati berdoa untuk GKI Perumahan Citra 1. Kami berdoa untuk kesatuan hati seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah kiranya gereja kami tetap sebagai rumah kedua kami dalam pertumbuhan iman kami. Ya Tuhan, berkati kesatuan hati para majelis jemaat, badan pengurus, aktivis, dan jemaatnya. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk kedua pendeta kami, Pendeta Naya dan Pendeta Gloria. Kiranya Engkau yang menyertai dan memberi hikmat dalam setiap pelayanannya. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap rangkaian acara masa raya Paskah kami yang sedang kami jalani. Untuk kegiatan Kamis Putih, Jumat Agung, dan Paskah nanti ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kiranya semua acara masa Prapaskah dan Paskah nanti dapat berjalan dengan lancar. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk jemaat GKI Perumahan Citra 1 yang terlibat di setiap rangkaian acara ini. Biarlah Tuhan kami dapat berperan aktif dan kami makin bertumbuh dan kuat dalam iman kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat di tempat ini dalam segala pergumulan dan persoalan mereka ya Tuhan. Apapun yang mereka hadapi saat ini ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa berkenan hadir di samping mereka ya Tuhan dalam setiap langkah kehidupannya. Kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat kami yang sedang sakit dan lemah tubuh. Ya Tuhan, kami mohon berikan mereka kesembuhan. Berikan mereka kekuatan ya Tuhan dalam menghadapi penyakit mereka.
Engkau berikan ya Tuhan, kiranya pada mereka pengharapan dan iman bahwa Engkau akan tetap senantiasa menyertai mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang mengalami kesulitan hidup, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang memulai usaha. Berkati mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kiranya Engkau berkenan dengan doa kami ini. Sempurnakanlah doa kami ini ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sungguh kita patut bersyukur atas karya pemulihan hidup yang telah Kristus karuniakan melalui jalan penderitaannya. Mazmur 96 ayat 2 dan 8 menyatakan, "Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya." Selain doa dan puasa, aksi Prapaskah kita adalah aksi penyangkalan diri yang kita wujudkan juga dalam memberi sedekah. Mari bersama kita tunjukkan kepedulian kita sebagai perwujudan aksi penyangkalan diri. Dana dapat ditransfer ke rekening GKI Jabar Citra Garden 1 dengan menambahkan Rp66 dalam setiap nominal donasi. Umat dapat juga memberikan amplop dalam keterangan APD dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang telah disiapkan di depan ruang ibadah. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri padamu, ungkapan syukur apalah dibanding berkat karuniamu. Kasih-Mu nyata selamanya sepanjang hidup di dunia, dikala suka dan senang, hanyalah Engkau jaminannya. Pujian hormat terimalah, ya Tuhan sumber segala berkat, di tiap waktu dan tempat. Naiklah syukur kepadamu. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah, sumber segala karunia yang telah memulihkan hidup kami. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat kami persembahkan sebagai ungkapan syukur atas segala karya-Mu. Kiranya persembahan ini dapat dikelola agar dapat meneruskan karya penyelamatan-Mu di tengah dunia yang menantikan pemulihan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teladanilah Kristus yang rela menjadi hamba dan menempuh jalan penderitaan untuk menyatakan karya pemulihan bagi dunia. Kuatkanlah hatimu untuk menjadi hambanya dengan setia menapaki setiap jalan hidupmu. Setia diriku
di hati lesu, tetap Engkau ku turut, apapun maksudmu. Engkaulah jalanku, kebenaranku, Kaulah hidupku. Jadikanlah hamba-Mu berguna di ladang-Mu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. diterimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa melalui kasih dan rahmat-Nya, teladan Kristus yang menjadi seorang hamba, dan Roh Kudus yang mengobarkan keberanian hidup, menyertai, menjaga, dan memberkatimu di tiap jalan yang engkau lalui, baik jalan yang nyaman maupun jalan penderitaan, sekarang sampai selama-lamanya. Hosana, 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 amin. Saudara, kita akan memasuki saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, untuk ketertiban bersama, umat sebelah kiri saya boleh meninggalkan ruang ibadah terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan bagian tengah, dan yang terakhir di sebelah kanan saya. Terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me.
He's real when I look down, down, down. I believe what I found when I look in God's word and I search for him. He rewards me, 'cause he loves me, 'cause he loves me, 'cause he loves me.